hari nampak sunyi di sebuah lereng bukit Manore, dusun yang bernama Jambangan, Kelurahan Banjarwil, Kecamatan Kaliwawang, Kabupaten Kulon Progo. Bumi putih yang dikuasai penjajah. Rakyat hidup. Lahir seorang anak dari sebuah keluarga sederhana, dan anak tersebut diberi nama Salimah. Bagi Salimah, tidak banyak kemudahan hidup yang ditawarkan kepadanya, tetapi justru satu perjuangan hidup yang harus dilalui seorang anak desa yang harus siap berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah pegunungan tanah kering, tanah yang hanya bisa ditanami tanaman palawija. Untuk hidup, Salimah harus membantu orang tuanya berjuang untuk mencari nafkah, dan tempaan awal dilalui oleh bocah yang bernama Salimah. Tetapi bagaimanapun, ia tetap tumbuh menjadi bocah dusun yang hidup di antara tanah kering. Salimah memasuki masa kanak-kanak, tetapi ia tak setuju teman-teman seusianya. Masa anak-anak adalah masa bermain, tetapi hal itu tidak dirasakan oleh Salimah. Di tempat yang tidak jauh letaknya, banyak anak-anak dengan penuh keceriaan bermain, bercanda, dan tertawa. Dan menikmati segala keceriaan dan kebebasan yang dirasakan oleh bocah-bocah. Dia hanya bisa melihat anak-anak seusianya bermain, bercanda, dan tertawa dengan sangat gembira tepat di depan matanya sendiri. Salimah harus rela menghabiskan masa kanak-kanak yang harusnya dia bermain bersama teman-temannya hanya untuk bekerja membantu orang tuanya.
desa tersebut untuk mengikuti suaminya pindah. Dan pada akhirnya Sariman harus berpisah dengan ibunya. Dan mulai pada saat itu Sariman terpaksa harus hidup sendirian tanpa orang tua. Dia dititipkan kepada beberapa kerabat yang berada di sekitar lereng Bukit Mandor tersebut. Hidup bersama-sama dengan orang tuanya sudah dirasa sangat sulit. Apalagi hidup tanpa orang tua di sisi saya. Kamu mah, kenapa kamu sedih gini mah? Wah, bisa cari duit kerjaan Pak. Nah, ini tahu sendiri mah, Pak De ini sekali dibuat satu kali dulu mah. Pak De itu sebenarnya kalau saya uang ada berapa kamu ya? Oh, Pak De, nggak usah, nggak usah, tapi Wes, ngono, iya. Ini Pak De biasa. Sariman bekerja tanpa upah untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan saja, dan Sariman harus pindah dari satu keluarga ke keluarga lain agar kebutuhan makannya dapat terpenuhi. sampai sekali nih. Satu lagi ya, yang bukan ada ya. Jika tidak ada, kemana ya? Mana? Oh, kemana? Ya, tadi aku mencari orang yang bisa menjelaskan saya. Aku bukan. Oh, ada Mitra baru menariknya belum. Ayo, antar. Sariman mengembara dari satu dusun ke dusun lainnya di kawasan Bor Kalibawang tersebut. Dia ikut orang lain tanpa gaji, hanya sekedar untuk numpang makan Dan numpang tidur. Dari satu rumah ke rumah lain. Dari satu desa ke desa lain. Sariman bertumbuh dan mengembara hingga memasuki masa akhir balik. Dan pada akhirnya Sariman menetap di Kajolan di kawasan Bor Kalibawang. Dan di Kajolan inilah Sariman yang menurut tubuhan orang di kampung tersebut sudah menjadi seorang berjalan tua, bertemu dengan Semi, gadis setempat yang melihat hatinya. Semi adalah putri suami kepala dusun Kajolan.
kedekatan mereka dan budi baik keluarga yang diikutinya. Sariman berhasil menikahi Semi pada tahun 1901 dan sesuai tradisi Jawa, bahwa Sariman memilih nama Suliwidyo sebagai nama dewasa. Dalam pesta pernikahan tersebut dihadiri oleh warga kampung setempat yang dengan bergembira merasakan sukacita atas pernikahan Sariman dan Semi. Mereka saling bersalaman dan memberikan ucapan selamat atas pernikahan kedua orang tersebut.
sepasang kekasih dan tamu-tamu para saudara, dan tidak terasa pesta tersebut selesai. Selang beberapa waktu setelah menikah, Sariman mengalami peristiwa yang sangat tragis. Kedua kakinya bengkak, berbisul, bahkan bernanah. Berbagai cara pengobatan, entah dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain, telah Sariman coba. Namun hasilnya nihil. Gusti, abad seperti ini, aku tak bisa apa-apa. Aku tak bisa menjadi suami yang baik. Gimana aku menjadi kesempatan? Jadi aku di sini karena kakiku mau busuk dan juga bernanah. Jika aku berbicara, aku kasihan sama mereka. Gimana dengan Sumi? Iya, ini juga menjadi aku di dalam. Tapi ya ingat dan kamu bernanah, kadang-kadang aku berhenti belakang kami setiap malam merasa sakit juga kaki kita bertumbuh. Kasihan aku tidak bisa menjadi suami yang baik. Oh, gitu toh. Gimana kemarin? Kan sudah dibawa ke Barono. Apa nggak ada kemajuan? Iya nih, sudah 2 orang yang setiap hari kita datangi. Tapi ya bisa aja tidak ada kemajuan sama sekali. Tapi itu sekarang. Ya wes, nanti tak cari dukunnya sakti. Sudah besar kalau itu. Terima kasih atas dukungan kami dari sini. Ini membuat semangat bagi aku untuk mencari pemimpin. Yo wes ya bang ya. Aku tak nengok sapi dulu loh. Tapi ya di jalan. Yo bang ya. Hati-hati kan, tidak apa-apa. Sialnya dagangan wes kak kayu jatuh pula. Atau
aku tak dulu saja, aku mau sedang saja begitu daripada di sini. Salimah dengan bersenjata sebuah pelita kecil. Ia menyusuri malam yang gelap dan dibangun Salimah di suatu tempat. Tempat itu tidak lain adalah sebuah sendang semangka, sendang yang dianggap akrab oleh orang-orang yang berada di sekitar situ. Salimah mengambil posisi duduk bersiap dan duduk diam dalam keheningan. Dan Salimah pun bermeditasi dalam keheningan. Dan tiba-tiba pergilah ke timur utara, kamu akan mendapat duit tunggal. Suara itu terdengar jelas di telinga Salimah, dan itu menjadi hal yang harus benar-benar dipikirkan oleh Salimah. Kendati Salimah tak tahu persis akan apa yang dimaksud oleh suara tersebut. Namun Salimah merasa yakin bahwa puisi ini sangatlah bermakna serta merupakan jawaban atas doa-doanya, petunjuk yang dia terima. Sudah bumi, suara itu adalah saya. Mungkin suara itu yang menyuruh aku untuk mencari perempuan. Dan suatu saat aku akan menjelaskan itu dikatakan. Ternyata Salimah terus memikirkan bagaimana caranya bagi dia untuk melaksanakan bisikan tersebut. Dan semakin hari Salimah semakin merasa yakin. Salimah telah bertekad. Maka pada sekitar pukul 3 dini esok, dia menyusuri jalan tanah yang penuh dengan batu-batu. Tidak ada alamat yang jelas dia tuju. Juga tidak ada denah ke arah mana dia harus berjalan. Yang dia ikuti hanyalah kata hatinya, yaitu ke arah timur utara.
Selama dalam perjalanan, Sariman bertemu dengan kerabat tetangga dan orang lain yang pada umumnya menyarankan bagi Sariman untuk mengurungkan niatnya tersebut karena kondisinya tidak memungkinkan. Saya lawan. Weh, Kang, ini masih pagi kan? Mau kemana? Aku mau cari pengobatan yang bisa Weh, di sini tuh kalau pagi-pagi buta ini banyak pencuri yang pulang. Gimana nanti kalau akan gitu? Tapi akan kelihatannya miskin, nggak bawa apa-apa. Sakit lagi. Gimana itu semua cari obatnya di mana? ya. Aku sudah bingung nih. Aku sudah tahu aku cari di mana obatnya. Loh, kok bisa bingung? Jangan bingung kan, jadi orang itu dunia ini luas, dunia ini kejam. Mana kaki abang busuk tadi, itu pasti nggak pernah ganti kaos kaki gitu, kan? Yaudah, ini aja. Sekarang saya akan balik aja ke makan sana. Bahaya kan jalannya naik turun. Akan bawa peta kosong nggak? Yaudah, ini saya kosong, jangan sampai rumah ya. Tidak mau. Beneran nih, saya ikhlas banget dan minta bahkan udah minta. Saya tidak mau. Saya mau kembali ke rumah. Saya tidak lapor-lapor. Aku ini gak pernah yakin, gak pernah yakin kan? Ya udah kalau gitu, saya tinggal akan jadi orang gak pernah yakin, makanya malu nggak tidur. Ya udah saya balik kan, hati-hati kan ya? Ya udah sana. Seperti itu enggak ya selamat. Niat Sariman sudah bulat. Dia akan terus meneruskan perjalanannya meski hanya dengan cara mengesok. Perjalanan bak wisata Ohana. Akhirnya Sariman sampai di sebuah desa yang bernama Muntilan. Pada sekitar pukul 3 sore hari. Muntilan adalah sebuah desa yang lebih ramai daripada Akmi sendiri. Di lantai tersebut terdapat kantor kecamatan, pasar, dan sekolah. Jarak sekitar 20 km dari Kajoran, desa asalnya Muntilan. Dia tempuh selama 12 jam. Dan dia pun sampai di pasar. Apa benar di sini Muntilan? Aku harus tepat dan orang yang bisa bukan kakiku. Pasar Muntilan yang telah disurvei oleh Sariman merupakan suatu pasar yang sangat ramai. Dan sesampai Sariman di pasar, getar hati Sariman belum juga tenang. Kendati sorotan mata sinis pun semakin banyak. Sorotan mata sinis para warga dan orang-orang sekitar yang berada di pasar tersebut. Namun sorotan mata tersebut sama sekali tidak
melalui Sariman. Dan perjalanan dia lanjutkan kembali. Dia susuri jalan Tilang ke arah timur hingga suatu saat ketika dia telah menyusuri jalan tersebut, sampailah Sariman di sebuah komplek bangunan Belanda. Dan di depan komplek bangunan Belanda tersebut, Sariman tiba-tiba disapa oleh seseorang yang menggunakan jubah putih yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh Sariman. Selamat sore. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Laporan dulu. Saya Sariman. Saya jauh dari sana dan merasa sakit tulang. Jangan ngesor sampai kaki saya pecah kayak gini. Dan Loh. saya sangat bingung dan masih pusing. Sedang kamu bisa pengobatan di mana? Loh, kenapa kamu punya kaki? Sepertinya sakit parah. Apa kamu ditabrak kereta? Ini bukan ditabrak kereta, dorong. Saya mau bunuh, kaki saya sembuh. Di sini saya ingin mencari sapi atau orang yang bisa menjawab saya. Oh, di sini tidak ada tutup Sariman. Tapi kalau kamu mau sembuh, di sana tempat berobat. Kamu mau Sariman? Iya dorong, asal saya bisa sembuh. Baiklah Sariman. Sekarang kamu ikut aku. Kamu mau gendong. Orang yang belum pernah dikenal oleh Sariman sebelumnya menggendong Sariman masuk ke dalam sebuah ruangan, dan Sariman didudukkan dalam ruangan tersebut. Sariman, kamu tidur sini dulu. Nanti kamu punya kaki dan diobati oleh Dr. Misdan. Terima kasih dorong. Dorong, kita tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa, Sariman. Terima kasih dorong. Ini Dr. Misdan yang akan merawat kamu. Kok mirip Pak dong? Tunggu ya. Bruder Krishna, seseorang yang dikenalkan oleh Romo Majid kepada Sariman, dengan sabarnya terus merawat sampai dengan menyembuhkan luka Sariman tersebut. Dan Sariman pun sembuh dari penyakitnya. Kini kaki Sariman telah pulih dan dia bisa berjalan seperti sedia kala. Dan pada suatu pagi, Sariman berjalan-jalan di sekitar komplek bangunan putih tersebut sampai dia mendengar sebuah suara yang tidak lain asalnya adalah dari komplek bangunan putih tersebut. Sariman, Oh, ya dorong. apa yang kamu sedang lakukan di sini? Dan dorong tadi saya sudah berjalan-jalan daerah pastoran ini dan saya mendengar suara dari dalam loji itu. Itu suara apa dorong? Oh, itu suara orang sedang bisa. Tadi baru saya pimpin itu bisa.
misa. Misa itu apa dong? Saya kok tidak ngerti. Misa itu ibarat cara kami. Kalau kamu punya, namakan sembahyang. Oh, Doro, Kiai itu, Kiai Londo. Mau kamu bilang? Bukan. Kalau kami punya istilah, namanya pastor. Jadi Doro pastor ya? Boleh enggak? Saya belajar sampean. Oh, boleh saja Sarima. Kalau gitu, makasih Doro. Doro sudah baik sekali sama saya. Sariman tertarik akan apa yang telah diterangkan oleh Romo Fandi kepadanya. Dan mereka semakin sering. Sarima, Ya Doro. hukum yang pertama dalam ajaran gereja adalah kasih. Kalau kita mempunyai itu yang namanya kasih, hidup kita akan merasa bahagia. Kasih telah diajarkan oleh Yesus. Dia telah membuktikan kasihnya yang paling agung. Dia rela sengsara dan wafat di kayu salib. Dia disalib Sarima. Dia rela sengsara dan wafat karena kesalahan kita, kesalahan manusia. Sariman memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh Romo Fandi. Dan selain belajar tentang ajaran-ajaran agama Katolik, Sariman juga diajari untuk membaca dan menulis. Sarima, Ya pastor. coba ini dibaca yang keras. Mana pastor? Oh, perumpamaan anak yang hilang pastor. Bagus, membacanya sudah mulai lancar. Sekarang tulislah kutipan Injil ini. Kamu punya buku. Sariman belajar ajaran Yesus sekaligus belajar untuk membaca dan menulis. Itu dilakukan oleh Sariman dengan terus-menerus. Dan Romo Fandi pun dengan tekun membimbing Sariman. Dan selain itu, Sariman dengan tekun belajar tentang ajaran agama, belajar membaca, sekaligus juga belajar menulis. Sariman kini telah berubah. Bukan lagi Sariman yang dulu, melainkan Sariman yang baru. Bukan hanya kakinya yang telah sembuh, tetapi hatinya juga dan imannya juga terus berkembang dengan sangat baik. Dan tiba pada suatu saat ketika Sariman sudah merasa bahwa dirinya sudah sehat, maka dia berpamitan kepada Romo Fandi hendak menyampaikan niatnya untuk kembali ke desa asalnya. Pastor, sini pastor. Pastor, mari bantu pastor. Ada apa Sarima? Kamu mau bicara apa? Sekarang kan saya sudah sembuh dan saya mau terima kasih kepada pastor dan Kristen yang telah menyelamatkan dan menyembuhkan kaki saya. Oh, jangan terima kasih pada saya Sarima, tapi terima kasihlah pada Tuhan. Oke pastor, ya maka itu saya sangat terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kaki saya dan saya berjanji pastor
Saya berjanji saya akan gunakan semua jalan yang pastor ajarkan kepada saya, kepada orang-orang desa, supaya mereka lebih mengerti bagaimana jalan Tuhan Yesus Kristus yang rela disiksa dan Bapak dipakai salib, pastor. Ya, boleh-boleh saja. Kamu punya ini bagus. Ya, pastor. Maka dari itu saya mohon pamit, pastor. Saya balik desa. Saya sudah hampir 2 bulan di sini, pastor. Saya kangen dengan istri saya. Nanti dulu Sariman. Sekarang kamu bukan Sariman lagi. Hah? Kenapa, pastor? Nama kamu aku ganti dengan Sarikromo. Terima kasih, pastor. Mungkin pastor sudah memberikan saya nama, dan saya tidak dia lagi. Terima kasih, pastor. Oh ya, mungkin lupa satu lagi. Ini kitab suci buat kamu. Ini kan klinik berharga banget kok daripada saya. Apa-apa, saya masih punya banyak. Kalau begitu, terima kasih, pastor. Saya pamit. Hati-hati ya. Sariman selesai berpamitan kepada Romo Martin, dan saat pulang Sariman berjalan dengan kedua kakinya yang kembali kekal dan terlintas dalam hatinya dan dalam benaknya nazar yang telah dia ucapkan dulu. Tekadnya dalam hati, inilah saatnya bagi dia, karena boleh membawa buah aman bagi keluarganya, bagi kerabat-kerabatnya, dan bagi tetangga-tetangganya yang berita gembira tentang kesembuhannya dan berita gembira tentang Yesus Kristus. Kang Sari. Oh, kalian toh? Iya, benar. Oh. Ya benar. Aku Sariman, tapi aku kok tidak kenal kalian ya? Wah, apatis sekali kau. Ini dulu kenalkan diri dulu. Saya orang pertama di sini. Ini orang kedua, ini orang ketiga. Masa udah lupa sih? Baru berapa hari? Oh iya, ini dulu memang saya Sariman, tapi karena saya ketemu dengan Kiai Nondo, itu yang menyembuhkan kakiku, maka sendiriku diganti jadi Sarikromo. Itu jadi jika kalian manggil saya, jangan panggil Sariman lagi, tapi panggillah Sarikromo. Oh, saya belum lagi. Kembali ke orang kedua. Besok masih berapa lagi ya? Ya, itulah. Wah, apa lagi? Jadi waktu saya sakit, aku itu diajarkan tentang rehabilitasi. Loh, kamu kok di sini kayak bebel? Sini duduk. Ya, berarti saya problem. Ini kakinya sudah sembuh ya, Kang? Iya dong. Terus saya ini kan bisa sembuh. Oh ya, itu banyak ini apa? Banyak cerita buat kalian. Si saya mana ya? Kok udah kelihatan? Istri Akang. Iya. Ibu, ibu. Mama. Aduh, Mama. Kemarin, Ma itu siapa, Ma? Ngobrol, itu siapa? Kau sudah lupa tentang dia pulang. Kakinya pintar, lupa sama saya. Ayo, duduk sini. Gaji-gaji lagi di kaca-kaca Saya waktu dulu baik saya akan menceritakan kemarin memang saya sakit. Saya saking ingin jalan, saya ini tidak bisa jalan, tapi saya ngesot. Dan setelah saya ketemu dengan Kiai Rondo, maka saya bisa sembuh. Itu bukan setan jantung. Ya, Kiai Rondo itu ya Kiai yang mengajarkan di luar tetangga
lagi. Dan terus sekarang siapa yang membacakannya, Kang? Ya, emangnya saya vlog apa? Saya sudah 2 bulan. Oh. Yang londo, biar saya saja yang baca. Gue sekarang sudah bisa baca. Kalian sini, kok jauh dari saya? Ini, kalian mau ikut nggak pelajaran kasih? Kalau tadi saya tertidur gimana? Kalian mau suka tidur di kelas. Oh, buka lagi. Jadi ya udah, ini buat para lelah saja. Untuk istri saya, tolong bawa masuk anak-anak. Ayo paman. Ayo masuk. Udah. Kan kamu pakai bambu, kamu jajan. gua bisa juga. Cerita yang disampaikan oleh Sari Romo menimbulkan detak kekaguman di hati penduduk desa Kajuran. Pertanyaan itu mengendap dalam hati beberapa dari antara mereka dan berubah menjadi hasrat kuat untuk mengikuti jejak Sari Romo. Udah, ini Satu dari satu. ya baiklah. Sekarang kalian kan waktu saya tadi kan pernah janji saya akan mengajarkan kalian salah satu acara yang paling mahasiswa dan baik. Kalian mau sudah baik kita ajarkan. Ini apa nih? Jadi ini tuh walaupun besar ini tuh banyak manfaatnya. Ini dinamakan kitab suci selama acara dengan Katolik. Tetapi dalam bahasa kita dengan kitab suci. Jadi ini tuh mengajarkan tentang Yesus. Ya, tahu Yesus. Iya. Jadi Yesus itu dia itu diutus oleh Sang Hyang Romo untuk dia itu diutus Sang Hyang Romo untuk menembus dosa kita. Hebat banget dong ini berarti. Ya iya, hebat memang. Dan juga dia tuh ini nih, saking hebatnya dia tuh bangkit dalam orang mati. Ayo, siapa yang bangkit dalam orang mati selain dia? Masih ada. Ini kampung kita itu ya. Bukan, itu beda. Nah, dan yang paling penting dia itu mengajarkan tentang kasih. Jadi kita sebagai orang Katolik dan sebagai agama Nasrani, kita itu harus mempunyai kasih, karena dengan kita mempunyai kasih maka itu menjadi bekal di kita. Janganlah itu, jangan kalian jadi saja kalau kita memiliki kasih, maka di dunia itu tidak ada lagi antara kita dari hati dan diri. Betul nggak? Kalian jangan semua. Ada yang ditanyakan? Aku menanyakan tentang Kiai Londo dulu, Bang. Itu siapa tuh? Oh ya, yang itu ya kayak yang ada di mana? Yang kalian mau ikut? Nah, ini juga mau bertemu dengan dia. Aku juga mau. Ya udah. Kalau begitu kita sekarang. Hanya dalam hitungan hari ada 3 orang di antara mereka, yaitu Surodirto, Sugorono, dan Surowijoyo, menyatakan niatnya dengan pasti untuk mengikuti jejak Sari Romo. Mereka meminta Sari Romo untuk dipertemukan dengan Pastor Fatin. Itu guna pelajaran agama. Dan setelah bersiap-siap, mereka berempat berangkat ke pastoran Muntilan kepada Pastor Fatin yang sama sekali tidak menduga akan kedatangan mereka berempat. Kamu saya ngomong sini. Apa? Ini tuh yang namanya Kiai Londo. Selamat pagi, Kiai Londo. Kami berempat menghadap Kiai Londo
kami di sini ingin belajar apa yang diberikan ke Rondo. Kalau saya sakit, mereka sangat ingin tahu. Itu Begitu saudaraku. Betul, Romo. Betul. Baiklah, nanti kita bisa belajar bersama. Kapan? ya sudah, kalau gitu kami pamit dulu. Mungkin nanti suatu saat atau hari Selasa, mungkin kalau Mama dulu ada waktu, kami bisa tunggu di desa kami di mana sih? Ya, boleh. Tunggu saja, nanti Romo akan datang. Terima kasih Romo. Kalau gitu kami pamit dulu. Assalamualaikum. Mereka pun mulai belajar tentang iman Katolik, dan setelah diterima sebagai ketakunan atau yang disebut sebagai penerima ajaran Kristiani, seminggu sekali mereka pergi ke Munthilan untuk mengikuti pelajaran agama yang hendak mereka terima dari Romo Pande. Jarak ke Jalan Munthilan sejauh sekitar 20 km ditempuh oleh mereka selama 3 sampai 4 jam hanya dengan berjalan kaki. Dan untuk memantapkan motivasi mereka, beberapa kali Pastor Fadli mengunjungi mereka di desa Kajulan yang berada di perbukitan Manur ini. Hari ini tuh kalau nggak salah Jauh sekali di sering Romo ini. itu datang. Tiang saja. Mana katanya janji mau datang? Ya mungkin tunggu sebentar lagi. Itu Gerondo. Wah. Selamat datang ya Rondo. Selamat datang ke kami. Ya, terima kasih dari Romo dan saudara semua. Ya, inilah keadaan desa Manur. Saudara di sini. Oh benar. Kalian ingin belajar agama Katolik? Betul. Ini malah ada tambahannya, ada sebetulnya ada banyak, tapi ya 1, 2, 3, ada 4 orang yang mau belajar ini. Baiklah. Nanti kita bisa belajar bersama di dalam. Ayo, jangan Ayo. Gimana Romo kalau langsung saja ke tempat saya mulai di dalam aja. Ayo kan baru berjalan jauh, masih capek. silakan. Mereka dibaptis pada tanggal 20 Mei 1904. Hari-hari berikutnya, terlebih bagi Barnabas Sarikrobo, menjadi hari-hari yang sangat sibuk di hadapan. Setiap hari digunakan oleh Sarikrobo untuk melaksanakan nazarnya, yaitu untuk menyampaikan kabar gembira tentang kabar ini dan mewartakan tentang Yesus Kristus. Di menghadap Romo. Ini baiklah, saya sampaikan tentang ini bagian dari para saudaraku untuk menjadi orang Katolik. Kita harus mengenal diri, bermati raga, ikhlas dan marah. Hati sinar buka, nampak dan diikuti. Jadi hidup kita itu bukanlah milik kita, tapi milik Tuhan. Gitu. Oh, gitu. Jadi ini di dalam kitab suci ini ada ayat yang berbunyi, ini ibu ya. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa lain tidak melalui Aku. Itu. Apa kamu ngerti? Wah, cocok aku. Api gue ya. Kamu api-api aja. Ya sudah, kamu mau nanya apa? Ya, mau nanya aja. Romo tuh sekarang betul banget sih sama ajaran kitab suci ini. Padahal kan dulu Romo tuh udah punya ilmu yang lebih sakti loh daripada yang jadi sama Gerondo itu. Terus sekarang Romo tuh lebih percaya gitu. Nah, ini di kata yang tadi itu yang aku bacakan tadi, ini Yohanes 14 ayat 6, saya baca kembali ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam kitab suci ini, kita itu sebagai manusia itu dunia ini tuh kata orang hanya numpang. Jadi setelah kita matilah, baru setelah kita berjaya bagi kita. Makanya jika kalian ingin masuk kerajaan surga, kalian rajin-rajinlah dekati diri kepada Tuhan. Gitu. Udah. Gitu kan. Oh, gitu toh. Apikku ya. Ya sudah. Kamu mau belajar? Katanya kamu belajar. Mau nggak? Boleh. Jadi ya sudah sini saya bacakan kembali yang lainnya. Ya. Di sini saya akan membacakan Matius 11 ayat 8 mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kamu kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku, terkadang kita sebagai manusia memiliki banyak dosa. Sehingga kalau kita memiliki banyak dosa, kita malah cenderung untuk menjauh kepada Tuhan. Padahal dengan menjauh kepada Tuhan, maka dosa kita itu makin menumpuk. Para saudaraku, biar kalian dosanya tidak menumpuk, kalianlah rajin-rajin banyak berdoa, biar dosa-dosa kalian bisa diampuni oleh Tuhan. Itu. Ya. Kalau gitu, karena waktu sudah siang dan saya akan kembali ke desa Muntilan, saya mau pamit dulu buat gitu ya. Ya udah Romo, hati-hati ya. Izin mau dong. Gak usah, biasa saja. Kamu bagus, biasa saja. Ya udah kalau begitu, saya pamit dulu ya. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi. Saya mau saja bilang terima kasih kepada orang-orang desa yang ada di desa-desa lain. Yuk ya. Kaki Sari Romo seturut dengan ajarnya, serasa tidak pernah berhenti berjalan naik turun bukit, menjelajahi dusun-dusun di sekitar Kejoran. Sari Romo terus mengajar dan mengumpulkan penduduk untuk berdoa, dan dengan sedemikian dia terus mewartakan tentang karya selamat Yesus Kristus. Dan selain mengajar agama dan mengumpulkan orang untuk berdoa bersama, Barnabas Sari Romo masih disibukkan dengan tugas lain, yaitu mengajar para ketakutan kemundilan. Seminggu sekali tugas itu ia lakukan bersama ketiga sahabatnya, yaitu Lukas Suratiro, Yohanan Surowijoyo, dan juga Markus Sukodormo.
Wijoyo dan saudara Markus Sukondromo serta saudara Barnabas Sarikromo sungguh-sungguh mendapat pengakuan, terutama umat yang berada di sekitar dusun Manore dan sekitarnya. Penghargaan tertinggi juga diberikan oleh Vatikan kepada salah seorang di antara mereka, yakni yang bernama saudara Barnabas Sarikromo, yang tentunya merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari Gereja Katolik Roma yang berada di Vatikan, yang diberikan dan secara umum merupakan bentuk penghargaan kepada pemimpin tertinggi Gereja Katolik kepada seluruh umat di perbukitan Manore dan sekitarnya. Demikianlah persembahan drama Natal dari kami. Kami mengucapkan selamat Natal 2011 dan tahun baru 2012. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita sepanjang tahun ini, dan sampai jumpa di Natal tahun 2012.